Selamat sore Bapak Dr. Andes Willem Yohanes Pinangkaan BA. Sebagai Ketua Bidang OKK dan Humas pada Bintang Pejuang Keadilan Nasional. Pertanyaan saya, apakah peranan orang Minahasa di NKRI terkait dengan tugas Bapak sebagai Ketua Bidang OKK dan Humas di BPKN? Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi terima kasih. Saya mulai juga dengan karena saya sebagai pimpinan BPKN tentunya dikatakan tadi sebagai Ketua Bidang OKK dan Humas, perlu kami sampaikan bahwa visi misi kami adalah dalam rangka mengawal dan mengamankan semua program-program nasional, apalagi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Dan menyangkut pertanyaan tadi, dapat kami katakan sebagai berikut. Peranan dari orang Minahasa dalam NKRI dapat dibagi dalam beberapa babak. Jadi untuk pertama tentunya kita melihat ketika dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, banyak orang Minahasa terlibat dalam merebut kemerdekaan. Bukan cuma di Minahasa, tapi di seluruh Indonesia. Pertama-tama tentunya dalam rangka mengalahkan penjajah pada waktu itu, dan di mana bermuara pada pertempuran 10 November di Surabaya. Banyak orang Minahasa terlibat di situ, walaupun belum terdata, tapi banyak lah. Kemudian dalam rangka juga peristiwa Merah Putih di Minahasa, di mana terlibat juga orang Minahasa dalam rangka ya itu katakanlah merebut kemerdekaan, walaupun sudah merdeka di pusat, tapi Minahasa mempertahankan bendera merah putih itu dengan peristiwa Merah Putih. Dan dalam hal ini sesuai dengan apa yang saya tahu, baik melalui dokumen-dokumen sejarah dan kemudian dari sumber-sumber yang dapat bahwa orang Minahasa terlibat dalam setiap pertempuran dalam rangka perang kemerdekaan, dan mereka selalu di depan. Dan setelah merdeka, kita bisa melihat dengan data-data yang ada bahwa pada waktu pemerintahan dibentuk untuk pertama kali di Indonesia, Republik Indonesia maksudnya, ada berapa orang Minahasa yang menjadi pimpinan-pimpinan pemerintahan pada waktu itu. Dalam hal ini menteri, antara lain Menteri Romambi, dan kemudian Menteri Muda Perekonomian, Umbas, dan lain-lain sebagainya. Juga terlibat beberapa nama, antara lain Maramis, Samratulangi, kemudian Palar, dan lain-lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Sehingga kami orang Minahasa tentunya harus berbangga. Dan sejarah kemiliteran juga di Indonesia, setelah kemerdekaan dibentuk beberapa tentara teritorial. Dan kalau sekarang Jadi ada 7 tentara teritorium
dan 2 panglima di tentara teritorium itu adalah orang Manado, termasuk Pak Kalilarang di PT3 tentara teritorium Siliwangi waktu itu, dan TT7 Bapak Waro. Jadi itulah peranan orang Minahasa yang perlu kami kemukakan di sini dan kami bangga. Dan setelah perang kemerdekaan selesai, dalam rangka juga mempertahankan kemerdekaan, khususnya orang Minahasa yang pertama-tama ditugaskan sebagai penugasan militer tentunya. Yang pertama-tama ditugaskan keluar daerah mengamankan daerah di luar Jawa adalah Tentara Nasional Indonesia Batalion Borang, yang waktu itu jadi mereka waktu itu dipanggil ke istana dan dibekali oleh pesanan dari Bapak Presiden waktu itu, Panglima tertinggi Soekarno, bahwa mereka harus mengamankan Indonesia Timur dengan pesan ibaratkan sang merah putih di negara Indonesia bagian timur, bukan bendanya tapi semangat. Sehingga batalion Borang dikirim itu yang pertama ya, batalion ekspedisi keluar Jawa. Pertama-tama ke Makassar dalam rangka mengamankan pemberontakan Andi Asis. Sesudah itu ke Manado. Dari Manado ditugaskan juga ke Maluku Selatan dalam rangka mengamankan Maluku Selatan dari pemberontakan RMS. Itulah peranan-peranan orang Manado yang saya kira patut kita berbangga sebagai orang Manado, tentunya orang Minahasa ya, orang Minahasa ya, khususnya. Tapi tidak mengecilkan arti daerah-daerah lain, sebab dalam pasukan-pasukan itu juga terdapat orang dari Burang Mongondo, dari Gorontalo yang tergabung dalam Batalion Borang. Dan sesudah itu kemudian dalam rangka juga melaksanakan pembangunan atau mengisi kemerdekaan, banyak orang-orang Minahasa juga terlibat dalam setiap event-event dalam rangka memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini semua bermuara saat ini kebanggaan yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa kita juga sebagai orang Minahasa patut berbangga karena dalam pemilihan presiden terakhir ini 2024 terpilih Bapak Presiden Prabowo Subianto yang merupakan keturunan Minahasa karena ibunya adalah asli orang Minahasa dari Lamongan. Sehingga kami orang Minahasa tentunya berbangga. Dan kita ini harus menjadi teladan. Sebagai orang Sulawesi Utara tentunya berbangga karena ada presiden yang merupakan asal dari Sulawesi Utara, Minahasa, dan tentunya orang harus menjadi teladan. Istilahnya ke orang Minahasa bilang orang harus teladan. Dan orang Minahasa ini terkenal dengan budaya Mapalus, kerjasama atau gotong royong, yang memang untuk orang Minahasa diejawantakan dalam suatu kegiatan yang disebut Mapalus. Itu yang sangat membanggakan kita semua, dan tentunya ini harus kita jaga. Jadi orang semua ini waktu baik, waktu sayang, supaya ya orang ini menjadi teladan di Nusantara ini ya. Di negara kesatuan Republik Indonesia, orang Minahasa ini harus jadi teladan. Karena turun presiden kan orang Minahasa, keturunan Minahasa ya. Jadi yang membuat orang bangga
Dan sebagai anggota masyarakat adat, karena saya juga kebetulan sebagai pimpinan rukun sebagai masyarakat adat yang paling besar di Sulawesi Utara, rukun Famili Dotulong. Kami pimpinannya, dan ini merupakan masyarakat adat yang paling besar di Sulawesi Utara, di mana anggotanya bahkan sampai ke seluruh Indonesia dan ke mancanegara. Inilah yang menjadi kebanggaan kedua bagi kami semua, dan kami harap ini dapat dipertahankan, dijaga oleh semua orang Minahasa, orang semua bersaudara. Dan sekali lagi kami tekankan bahwa kami juga sebagai pimpinan BPKN, dalam hal ini sebagai ketua bidang OKK dan Humas, dengan visi misi mengenai pengamanan dan pengawalan akan program-program dari pusat ke daerah yang telah dicanangkan oleh Pak Prabowo, orang harus amankan. Dan kemudian ya itulah, dengan tentunya ada beberapa tema yang perlu kami sampaikan di sini, yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Yang paling gencar tentunya dalam rangka memberantas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan membasmi mafia-mafia tadi yang sangat merugikan bukan cuma orang di sini Minahasa, tapi merugikan seluruh Indonesia. Jadi demikian, itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Jadi semua program yang dari pusat perlu kami amankan dan kami kawal di sini. Dan kami BPKN siap mengawal dan mengamankan semua program-program tersebut. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan, dan mari orang semua orang Minahasa, istilahnya kan dalam bahasa daerah maleos-leosan, mas sawang-sawangan, woma tombol-tombolan. Terima kasih, Yayat Usanti. Yayat Usanti. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Ya, terima kasih Bapak Dr. Andes William Yohanes Pinangkaan BA. Tuhan Yesus memberkati.